Itu hakikat. Kita mulai pada pokok dasar dulu. Yang pertama-tama yang akan kita bahas bahwa kehidupan ini ada satu hukum atau satu undang-undang, satu dasar yang mengatur kehidupan kita, minal akam. Itulah yang disebut din, agama. Di mana kamu bisa mengikuti peraturan itu secara beriringan dengan kehidupanmu, baik secara visual maupun secara batinnya, maka kita akan menemukan yang namanya keislaman. Islam apa ini? Artinya keselamatan. Itu pun kalau kamu sudah mengikuti aturan-aturannya. Nah, aturan di dalam Islam atau ilmu di dalam Islam itu ada apa saja? Yang pertama ada syariat, ada thoriqo, ada hakikat, ada makrifat. Bukan berarti Islam hanya syariat saja, bukan berarti Islam hanya thoriqo saja, bukan Islam berarti hanya hakikat saja sampai dengan makrifat, tapi Islam itu keseluruhannya. Nah, makanya tadi minal akam, kamu harus mengikuti satu aturan secara berurut. Jadi kayak anak tangga gitu. Nah, maka ada yang namanya bukti, ada yang namanya data, ada yang namanya fakta, dan ada yang namanya realita. Jadi bukti, data, fakta, realita. Bukti. Nah, bukti ini masuknya ke dalam syariat. Nah, atau yang biasa kita kenal sebagai arofa, pengenalan. Nah, setiap pengenalan itu harus berdasarkan buktinya, harus ada buktinya, harus ada yang kelihatannya. Nah, di dalam satu bukti itu barulah muncul banyak macam-macam ilmu-ilmu yang kelihatan, yang disebut ilmu kalam. Yang kelihatan kan kalam kan, kalau ilmunya nggak kelihatan. Baru kita masuk ke ranah kalam. Baik itu nahwu, sorof, mantek, balago, ma'ani. Nah, seperti itu. Dikala kita sudah mengikuti keilmuan itu tadi yang berupa bukti-bukti, kita akan masuk ke ranah data. Habis arofa ya'rifu, kita sudah masuk ke mulai data, riset. Nah, inilah yang disebut thoriqo, riset di dalam perjalanan. Thoriqo diambil dari bahasa thorik, jalan. Tapi bukan thorik yang pergi haji 2 bulan, bukan. Tapi ini thorik artinya jalan. Jalan untuk mencari apa? Mencari data-data. Nah, dari bukti data. Setelah kamu sampai kepada data, kamu akan sampai kepada yang namanya fakta. Nah, fakta inilah yang disebut hakikat. Hakikat ini berkaitan tentang rasa. Maka rasa itu fakta. Nah, sudah rasa, fakta, di situ akan bertemu yang namanya logika. Ya, dari fakta atau rasa tadi, dari rasa bertemu dengan fakta, dari fakta bertemu dengan logika. Akan tetapi kamu berlogika harus sampai kepada yang realita. Nah, karena ada kalanya kehidupan itu walaupun logikamu nggak nyampe, tapi faktanya seperti itu, kamu nggak bisa menolak. Contoh, ada si Anu, laki-lakinya mukanya kurang ganteng, tapi punya istri bule, cantik banget. Secara logika kan nggak masuk akal. Loh, kok bisa ya si bule ini mau sama ini? Nah, tapi itulah realita gitu. Nah, realita inilah kemakrifatan. Jadi kalau kamu sudah sampai kepada tingkatan makrifat, jangan bahas yang halu-halu, tapi harus membahas sesuatu contoh yang realita. Sudah tidak pakai logika lagi, karena semua logika akan terbantahkan oleh yang namanya realita tadi. Maka kalau kamu sudah mengaku makrifat atau sampai kepada tatanan makrifat, jangan membahas yang halu, tapi membahas sesuatu yang realita. Nah, bukti kalah dengan data. Kita punya bukti tapi nggak ada datanya, percuma, nggak akan ada yang bisa dibicarakan, ya kan? Bukti apa tadi? Syariat. Tanpa thoriqo ya nggak ada datanya. Nah, data tanpa adanya fakta, tanpa adanya rasa, tanpa adanya kebenaran, itu bisa terbantahkan. Dengan apa? Dengan tadi fakta tadi atau logika tadi. Data pun bisa dibantah dengan logika. Akan tetapi logika bisa dibantah dengan realita. Ini kemakrifatan itu. Jadi tadi apa? Bukti, syariat, harus ada buktinya. Nah, terus tadi data, setelah itu fakta, baru masuk kepada realita. Jadi harus itu arofa, ya'rifu, riset,
irfan, wisdom, kebijaksanaan, pertimbangan, maka membutuhkan satu logika, membutuhkan satu rasa, baru sampai kepada yang namanya ma'arif. Kita sudah berjumpa dengan yang namanya realita, atau yang biasa kita sebut makrifat. Kalau makrifatullah ya berarti kamu menemukan realita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makrifat kepada Nabi ya kamu sudah menemukan realita tentang baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.